Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Udah sarapan anak-anak ibu semuanya? Nah, untuk selanjutnya perlu diingat bahwa kita harus sarapan supaya kita fokus untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bagi yang belum sarapan, nanti makannya pas jam istirahat ya. Nah, pintar. Baik, ibu mau kursi anak ibu dirapikan, dan jika ada sampah di bawah kursinya atau di samping kiri, samping kanan, mohon dibuang untuk keluar. Sudah? Ya, ibu mau, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau mengambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fitriani? Kemana Fitriani? Oh, Fitriani sakit. Semoga kita doakan semoga Fitriani cepat sembuh ya. Biar Fitriani bisa bergabung dengan kita pada minggu selanjutnya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, sebaiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk menyiapkan doanya. Nah, baik, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada di antara anak-anak Ibu yang tidak sholat subuh tadi pagi? Nah, pintar ya bagi yang belum sholat subuh. Untuk selanjutnya, kita sholat ya, karena sholat itu merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan, suatu kewajiban bagi manusia. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan sedikit motivasi. Yang motivasinya itu yaitu biasakan untuk membacakan basmalah untuk melakukan segala sesuatu. Maksudnya yaitu kita harus biasakan ya. Kita harus membiasakan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim untuk ketika kita akan melakukan segala sesuatu. Misalnya, kita akan keluar dari rumah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, tentunya kita membaca basmalah dan doa makan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, untuk pembelajaran kita pada kali ini kita akan dibantu dengan menggunakan PPT yang ada di layar seperti ini ya. Bisa Anda lihat semuanya. Pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang kalimat thayyibah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini diantaranya yaitu peserta didik atau ananda semua dapat menganalisis dan mengamalkan penggunaan kalimat thayyibah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalimat thayyibah di sini terdapat 4 kalimat thayyibah. Yang pertama yaitu ada diantaranya Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar. Kita akan mempelajari satu-satu di sini. Yang pertama yaitu tentunya Subhanallah. Apa yang dimaksud dengan Subhanallah? Pengertian Subhanallah adalah tasbih, Subhanallah atau tasbih yang merupakan kalimat thayyibah. Nah, jadi Subhanallah ini merupakan salah satu dari kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada kali ini atau pada hari ini ya. Mohon disimak, yang di belakang mohon disimak. Nanti Ibu akan bertanya kepada Ananda. Nanti kita akan mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini di akhir pembelajaran. Jadi yang di belakang mohon simak Ibu dulu ya. Perhatikan Ibu dulu. Nah, arti subhanallah di sini atau kalimat tasbih yang sering kita ucapkan pada saat kita berzikir, yaitu pengakuan manusia atas kesucian Allah dari segala aib. Nah, jadi kita mengakui bahwa Allah itu maha suci yang tidak memiliki aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Jika manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, maka Allah maha sempurna yang tidak memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika manusia memiliki kelebihan, Allah memiliki kesempurnaan. Nah, jadi di sini perlu Ananda ingat bahwa Allah itu memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Makanya jika manusia ada kelebihan dan kekurangan, Allah memiliki kesempurnaan. Nah, jadi di sini kalimat tasbih di sini yaitu pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Berarti di sini Allah tidak memiliki aib. Nah, penggunaan kalimat subhanallah ini yaitu diucapkan ketika seseorang takjub dan akan kagum
merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, subhanallah, penggunaan kalimat subhanallah ini diucapkan ketika kita kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Pemandangan yang bagus itu Allah yang menciptakan, maka kita harus mengakui segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Selain itu, kalimat subhanallah juga sering digunakan untuk mewujudkan peristiwa langka yang terjadi. Contohnya, ketika kita menyaksikan gumpalan awan yang bertuliskan lafaz Allah. Nah, maka di sana kita diharuskan untuk mengucapkan subhanallah. Apa tadi? Subhanallah. Nah, pintar ya anak-anak ibu. Untuk kalimat thayyibah selanjutnya yaitu ada Masya Allah. Ada yang tahu di sini apa itu Masya Allah? Atau Ananda semua di sini sudah pernah menggunakan kalimat Masya Allah ini? Kalimat Masya Allah atau kalimat thayyibah yang kedua yang akan kita pelajari yaitu berarti kehendak atas Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kita mengakui segala sesuatu yang akan terjadi di hidup kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita manusia, alam semesta saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia sebagai pencapaian yang luar biasa. Misalnya, contoh di sini yaitu kita melihat hasil panen yang melimpah. Hasil panen yang melimpah adalah hasil kerja sungguh-sungguh dari seorang petani. Tetapi kita harus ingat bahwa hasil panen itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak, akankah itu semua terjadi? Allahu alam ya. Berarti kita harus meyakini bahwa kalimat Masya Allah ini yang berarti yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan sampai di sini silahkan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ibu menjelaskan apa ada yang ingin bertanya? Itu yang di belakang gimana? Paham? Paham. Baik, kita lanjutkan ya ke kalimat thayyibah yang ketiga yaitu insya Allah. Bisa Anda lihat di layar yang ibu perlihatkan ini kalimat thayyibah yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu insya Allah. Kalimat insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata insya Allah memiliki antar keinginan seseorang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya di sini jika kita berkeinginan, tetapi Allah juga berkehendak. Nah, disitulah kalimat insya Allah ini digunakan. Artinya kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Nah, contoh penggunaan kalimat Masya Allah di sini yaitu misalnya di saat Ananda semua menyampaikan janji benar-benar akan datang. Misalnya ada seorang temannya yang mengundang Ananda kamu ke acara ulang tahunnya. Lalu baik, kita lanjutkan. Jadi, misalnya ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acaranya, jika kita benar-benar akan pergi, tidak ragu-ragu, tidak membuat orang berharap akan kedatangan kita, maka kita boleh mengucapkan kalimat insya Allah. Tetapi tidak boleh mengucapkan kalimat insya Allah ini, misalnya kita diundang nih dalam suatu acara. Nah, maka kita sudah tahu kita tidak bisa hadir, tapi karena kita malu atau apalah, kita mengucapkan kalimat insya Allah. Nah, di situ tidak boleh ya digunakan kalimat insya Allah ini, yaitu kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu kalimat insya Allah yang selanjutnya yaitu kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar ini sudah sering kita gunakan yaitu dalam kita pelaksanaan sholat kita menggunakan kalimat Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Penggunaan kalimat Allahu Akbar di sini digunakan pada saat yaitu tatkala kita takjub dengan ciptaan Allah maka kita ucapkan Allahu Akbar.
Misalnya, ketika seseorang mendapatkan nilai yang baik, selain kalimat Alhamdulillah, kita juga mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, sepanjang Ibu menjelaskan tadi, apakah anak-anak semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Nah, bagus ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang ingin dipertanyakan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Tidak, jika Anda semua tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya. Baik, ada berapa kalimat thayyibah yang kita pelajari pada hari ini? Nah, pintar ya. Pintar sekali anak Ibu. 4 ya. Jadi, kalimat thayyibah yang kita pelajari pada hari ini ada 4 diantaranya. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu Ananda kerjakan PR-nya halaman 9 di buku LKS Ananda semua, dikumpulkan minggu besok ya. Baik, pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.